Halo guys, kembali lagi di channel Oyo 2. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik sayang, ada aku untukmu. kali ini kita akan bahas sebuah film Sun Wukong yang berjudul True and False Monkey King. Di mana film ini menceritakan tentang Sun Wukong yang bertarung dengan kembarannya sendiri. Gimana keseruannya? Langsung kita coba aja guys. Tapi sebelum itu, biar video ini ada iklannya, mari secara berjamaah kita subscribe channel ini. Yuk lanjut. Di awal film kita diceritakan tentang seorang siluman yang sangat sakti bernama Ratu Merak. Dia dan para anak buahnya menimbulkan banyak kekacauan di muka bumi. Dan untuk menghentikannya, para dewa dibantu oleh Buddha menahan Ratu Merak di Gunung Dewa, serta mengutus Biksu Tong dan para muridnya untuk menjalankan misi pergi ke barat mencari kitab suci dengan membawa tongkat 9 cincin. Bila tongkat itu berhasil sampai di Gunung Roh, maka para siluman akan musnah dan semua manusia akan terselamatkan. Akan tetapi para siluman tidak tinggal diam. Mereka berusaha merebut tongkat itu dari tangan Biksu Tong. Dan demi melindungi tongkat tersebut, Wukong terpaksa harus membunuh banyak siluman. Pada suatu hari, saat Sun Wukong telah selesai menghabisi beberapa siluman yang hendak merebut tongkat 9 cincin tersebut, datanglah seorang siluman bernama Liu Er. Dia menghampiri seorang siluman lain bernama Zitek yang sedang sekarat. Dan demi menyelamatkan rekannya tersebut, Liu Er membawa Zitek menemui Ratu Merak yang berada di Gunung Dewa. Dengan menggunakan rakit melewati ganasnya badai dan juga ombak. Ketika dia bertemu dengan Ratu Merak, Liu Er menyampaikan maksud dan tujuannya. Ratu Merak yang tahu kalau Liu Er dan Sun Wukong sama-sama dilahirkan dari sebuah batu memberinya sebuah syarat. Bila dia bersedia membuang semua ingatannya dan dirubah menjadi seperti Sun Wukong, baik itu rupa maupun ingatannya, untuk menyamar sebagai Wukong. Dan kemudian merebut tongkat 9 cincin yang berada di tangan Biksu Tong. Maka Ratu Merak bersedia menyelamatkan Ziteng yang hampir mati. Liu Er dengan berat hati menerima syarat dari Ratu Merak, asalkan Zitek bisa diselamatkan. Tapi sebelum dia membuang semua ingatannya, Liu Er meletakkan sebuah boneka kayu di genggaman tangan Zitek. Dan setelah itu Liu Er pun diubah oleh Ratu Merak menjadi Sun Wukong gadungan. Untuk urusan bikin yang KW-KW, Cina emang jagonya guys. Oke, kita lanjut. Scene berpindah pada Wukong asli dan kawan-kawannya. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka semua tiba di sebuah perkampungan. Di perkampungan ini ternyata semua penduduknya adalah perampok. Biksu Tong yang kali itu mendapat tugas untuk meminta sedekah pada para warga desa tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata dia adalah kepala di desa tersebut. Kemudian sang kepala desa yang mengetahui kalau orang ini adalah Biksu Tong merasa sangat bahagia. Dia memanggil seluruh warga desa dan memerintahkan mereka untuk membuat perayaan atas kedatangan dari biksu suci dan murid-muridnya. Di tengah perayaan, kepala desa tidak sengaja menjatuhkan kampak yang dia sembunyikan di balik bajunya. Hal ini membuat Wukong dan yang lainnya menjadi waspada. Akhirnya kepala desa mengungkapkan pada Biksu Tong bahwa mereka dipaksa oleh seorang siluman untuk mengambil tongkat 9 cincin yang dibawa oleh Biksu Tong. Bila tidak, mereka semua akan dibunuh. Tapi Biksu Tong tetap tidak bisa menyerahkan tongkat ini. Dan akhirnya terjadilah keributan. Tapi di sini Wukong, Patkai, dan Wuqing dengan mudah mengalahkan para warga desa. Di tengah keributan tersebut muncullah dua orang siluman yaitu Zitek dan kakaknya. Saat tongkat 9 cincin hampir bisa direbut, Wukong berhasil merebutnya kembali dan mampu memojokkan siluman tersebut. Tapi kali ini Wukong mengampuni Zitek dan tidak membunuhnya.
Setelah itu muncullah kabut asap yang sangat tebal. Wukong merasakan firasat yang buruk. Kemudian memerintahkan Patkai dan juga Wuching untuk membawa guru mereka ke tempat yang aman, guys. Sesaat kemudian Wukong kaget melihat kemunculan dari seorang siluman yang sangat mirip dengan dirinya. Dan pada akhirnya pertempuran pun terjadi. Pada akhirnya Wukong berhasil mengalahkan Liu Er dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat Liu Er sadar, dia sudah berada di sebuah tempat. Liu Er yang masih merasa kalau dia adalah Wukong kemudian keluar dari ruangan itu. Dan alangkah terkejutnya saat para siluman lainnya mengira kalau Liu Er adalah Sun Wukong dan langsung menyerangnya secara bersamaan. Beruntungnya si Tuo yang merupakan ketua dari kelompok siluman-siluman itu tiba di lokasi. Dia menjelaskan bahwa itu adalah Liu Er yang dirubah oleh Ratu Merak menjadi mirip seperti Sun Wukong. Si Tuo juga lah yang telah menyelamatkan Liu Er saat dia jatuh karena kalah melawan Wukong. Tetapi di sini Liu Er menyangkal perkataan dari si Tuo. Dia masih menganggap kalau dirinya adalah Sun Wukong. Di sini Zitek juga baru menyadari kalau siluman yang ada di hadapannya itu adalah Liu Er. Hanya Zitek dan si Tuo yang menyadari identitas Liu Er. Si Tuo juga kembali mengingatkan apa tujuan Ratu Merak merubah Liu Er menjadi seperti Wukong, yaitu untuk merebut tongkat 9 cincin dan menyelamatkan klan siluman. Tapi Liu Er masih bersikeras kalau dia adalah Wukong. Liu Er malah menyarankan si Tuo dan para siluman lain untuk tidak lagi berusaha merebut tongkat 9 cincin. Liu Er pun pergi dari tempat tersebut. Saat tiba di tengah hutan, Liu Er diserang oleh seorang siluman yang merupakan kakak dari Zitek. Kemudian Zitek muncul untuk menyelamatkan Liu Er. Setelah menahan kakaknya, Zitek membawa Liu Er pergi. Di malam harinya, Zitek mengikat Liu Er. Dia merawat dan mencoba menyuapi Liu Er, serta mencoba mengingatkan tentang masa lalunya dan siapa dia sebenarnya. Tetapi upaya dari Zitek sia-sia. Liu Er tetap menganggap bahwa dia adalah Sun Wukong dan menganggap bahwa Sun Wukong yang bersama dengan Biksu Tong adalah tiruan. Keesokan harinya, kepala desa yang sebelumnya menyerang Biksu Tong pergi ke tempat si Tuo untuk meminta maaf karena gagal mengambil tongkat tersebut. Ternyata siluman yang memerintahkan para warga desa adalah si Tuo. Kemudian anak buah si Tuo langsung membunuh kepala desa tersebut. Si Tuo juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua penduduk di desa perampok itu, guys. Sementara itu di Istana Langit, Kaisar Langit mengetahui kalau Ratu Merak telah merubah salah seorang siluman menjadi seperti Wukong. Dia pun akhirnya memerintahkan salah satu tentara terkuatnya bernama Yan Xiang untuk menangkap siluman itu. Kaisar Langit juga memperingatkan Yang Xiang agar tidak gegabah karena bila Liu Er dan Wukong bertemu akan sulit membedakan mereka berdua. Yan Xiang lalu mendatangi tempat si Tuo dan menanyakan di mana keberadaan Liu Er yang telah diubah menjadi seperti Wukong. Tapi si Tuo enggan berbicara. Akhirnya Yan Xiang menyerang si Tuo dan para anak buahnya. Scene berpindah pada Liu Er dan Zitek yang mendatangi sebuah tempat. Ternyata itu adalah kediaman dari Dewa Abadi. Liu Er meminta padanya untuk mengeluarkan tungku api dewa agar dirinya bisa kembali membentuk tubuh api bajanya. Liu Er bisa mengetahui tentang kekuatan tubuh bajanya karena dia mengetahui seluruh ingatan dari Wukong. Saat tungku api dewa itu sudah muncul, Liu Er pun masuk ke dalam tungku tersebut dan kemudian berhasil menerima api dewanya. Liu Er pun akhirnya keluar dan kali ini dia menjadi lebih kuat dengan tubuh bajanya. Liu Er langsung pergi meninggalkan Zitek dan menuju tempat Wukong. Setibanya di sana, Liu Er langsung menyerang Wukong. Dan di tengah pertarungan, Biksu Tong, Wuching, dan Patkai pun muncul, serta Zitek yang tidak lama kemudian datang ke tempat tersebut pula.
Mereka pun menghentikan pertarungan. Liu Er dan Wukong sama-sama meyakinkan Biksu Tong kalau mereka adalah Wukong yang asli. Untuk mengetahui siapa Wukong yang asli, Biksu Tong membacakan mantra pengekang. Tetapi mereka berdua sama-sama merasakan sakitnya. Akhirnya Biksu Tong mengajak mereka semua pergi ke puncak Nizang. Biksu Tong mengatakan di sana kita semua akan tahu mana Wukong yang asli dan mana yang palsu. Sesampainya mereka di tepian puncak Nizang, Liu Er berkata pada Biksu Tong bahwa perjalanan menuju puncak sangat berbahaya dan meminta Wuqing dan juga Patkai tetap menunggu di bawah dan menjaga Biksu Tong. Sementara Ziteng ikut untuk menjadi saksi. Mereka bertiga akhirnya terbang menuju puncak Nizang. Di sana ada seorang pria tua bernama Nizang. Kemudian mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka bertiga. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Nizang langsung mendorong Liu Er dan Wukong ke dalam jurang. Saat mereka sudah berada dalam jurang, muncullah seekor makhluk bernama Diting yang langsung menyerang mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua berhasil mengalahkan Diting dan membawanya pada Nizang. Ternyata Diting adalah peliharaan Nizang yang akan mengungkapkan siapa Wukong yang asli. Tetapi di sini Diting hanya mau mengungkapkan pada orang yang dia kehendaki. Dan di antara orang-orang itu dia memilih Ziteng. Nizang pun memerintahkan Wukong dan Liu Er untuk pergi duluan. Di sisi lain, Situo pergi ke Gunung Dewa untuk menemui Ratu Merak. Di sana, Situo mengatakan kalau Liu Er dan Wukong telah pergi ke puncak Nizang dan pastinya rencana mereka akan gagal karena Diting pasti mengetahui siapa Wukong yang asli. Ratu Merak pun akhirnya memberikan sebuah pusaka kepada Situo untuk merebut tongkat 9 cincin dari tangan Biksu Tong. Di sisi lain, Liu Er, Wukong, dan Ziteng telah kembali dari puncak Nizang. Demi memuluskan rencananya, Ziteng berbohong pada Biksu Tong kalau Liu Er lah Wukong yang asli. Wukong pun tidak terima disebut kalau dia adalah tiruan. Tapi saat dia lengah, Yan Xiang langsung menangkap Wukong menggunakan tali pengekang miliknya. Ternyata Yan Xiang telah cukup lama mengamati mereka semua dan berniat langsung menangkap Liu Er saat dia tahu mana Wukong yang asli. Akhirnya dia membawa Wukong ke Istana Langit untuk dihukum. Sedangkan Biksu Tong, Wuqing, dan Patkai sama sekali tidak menyadari kalau yang bersama mereka adalah Liu Er. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Di sini Liu Er mengira kalau Ziteng benar-benar menganggap kalau dirinya adalah Wukong. Dengan dalih merayakan keberhasilan atas pengungkapan Wukong yang asli, Ziteng mengajak mereka semua meminum arak. Dan saat semua mabuk, Ziteng pergi membawa tongkat 9 cincin. Saat Liu Er sadar, dia kaget melihat tongkat 9 cincin telah menghilang bersama dengan Ziteng. Liu Er akhirnya mengejar Ziteng dan saat sudah berhasil menyusul Ziteng, Liu Er memintanya untuk mengembalikan tongkat tersebut. Tapi Ziteng menolaknya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Tapi tanpa sengaja Liu Er malah membunuh Ziteng. Dengan perasaan menyesal dan diiringi air mata, Liu Er memeluk tubuh Ziteng yang mulai menghilang. Dan hanya menyisakan boneka kayu yang dulu pernah dia berikan pada Ziteng. Liu Er pun akhirnya membawa kembali tongkat 9 cincin kepada Biksu Tong. Tetapi tiba-tiba datanglah Situo dan anak buahnya untuk merebut tongkat tersebut. Dengan menggunakan pusaka yang diberikan Ratu Merak, Situo berhasil mengalahkan Liu Er dan membuatnya kembali ke wujud aslinya. Disinilah Biksu Tong dan kedua muridnya baru menyadari kalau Wukong yang bersama mereka adalah Wukong palsu. Demi menyelamatkan nyawa Liu Er yang hampir dibunuh oleh Situo, Biksu Tong memberikan tongkat 9 cincin itu pada Situo. Situo kemudian membawa tongkat 9 cincin itu ke Gunung Roh. Situo berniat menghancurkan Gunung Roh dan menyerap kekuatan dari tongkat 9 cincin. Setelah berhasil menyerap kekuatan dari tongkat 9 cincin, kini Situo menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Kemudian dia terbang menuju tiang langit untuk membalas perlakuan dari Yan Xiang. Pertarungan pun terjadi, guys. Saat Yan Xiang hampir kalah, muncullah Liu Er dengan wujud keranya membantu Yan Xiang. Tapi Liu Er untuk kedua kalinya tidak mampu menandingi Situo. Bahkan Liu Er menerima pukulan keras dari Situo. Di saat itulah Yan Xiang meneriakkan nama Sun Wukong. Akhirnya tali yang mengikat Sun Wukong terlepas. Ternyata teriakan itu adalah mantra untuk melepaskan ikatan dari tali pengekang.
Sun Wukong kemudian langsung terbang menyelamatkan Liu Er, dan kali ini mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi Situo. Dengan kerjasama dari Liu Er dan Wukong, mereka berhasil mengalahkan Situo. Dan seketika kekuatan tongkat 9 cincin yang diserapnya kembali ke tongkat tersebut. Dan akhirnya dengan kekuatan tongkat 9 cincin yang sudah berada di Gunung Rock, membuat semua siluman yang berada di dunia ini musnah. Tak terkecuali Liu Er, tapi sebelum dia menghilang, dia berkata pada Wukong, bila dia bisa bereinkarnasi ke kehidupan selanjutnya, Liu Er ingin bertarung lagi dengan Sun Wukong. 500 tahun kemudian, Liu Er telah bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Di sebuah kota, dia bertubrukan dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Ziteng. Ziteng menjatuhkan ukiran kayu sama persis seperti yang dulu pernah dia berikan pada Ziteng. Dia pun akhirnya mengejar wanita tersebut. Ketika tiba di rumah wanita tersebut, ternyata dia melihat pemandangan yang kurang mengenakan. Ternyata Ziteng sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Dia pun akhirnya menaruh ukiran kayu tersebut di depan rumahnya dan film pun berakhir, guys. Ending yang cukup seru menurut saya, guys. Tapi ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya. Kenapa tidak dari awal saja Ratu Merak memberikan pusaka yang kuat pada Liu Er tanpa harus mengubahnya menjadi Sun Wukong? Tapi bila tidak begitu mungkin kurang seru filmnya, guys. Itu cuma opini saya aja kok. Oke, saya Oyo. Terima kasih telah menonton video ini.